Oke lah, baiklah. Sebelum kita memulai diskusi kita malam ini, saya minta Erik Cherson pimpin doa dulu sebelum kita memulai diskusi kita. Erik Cherson, halo. Oke, Rick. Sampaikan dirimu, Erik. Siswa namanya doa. Ya. Selama ini kan kamu menghilang, jadi waktunya sekarang ya tunjukkan dirimu. Siapa tahu di era corona. Tunjukkan terbaik, Erik. Oke, silakan. Tunjukkan dirimu yang terbaik, Erik. Semangat, semangat. Konsep doa dulu, konsep doa. Oke, Erik, silakan. Erik. Aktifkan speaker, Erik. Oke, silakan mulai berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur atas kesempatan berhasil yang kau berikan ini. Pada malam ini, semoga apa yang kami pelajari tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Bimbinglah semua bisa berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Oke. Terima kasih. Ya, sesuai dengan yang Bapak janjikan tadi, malam ini sebenarnya belum ada materi. Ya. Yang hadir malam ini ada Buma Landicing. Halo. Ya, coba sampaikan unek-uneknya. Apa-apa pengalaman kamu selama PJJ selama ini? Jangan cuma bahasa Inggris dan sastra Inggris ya. Secara umum, apa-apa pengalamanmu? Mungkin ada yang menarik atau yang tidak menyenangkan, silahkan disampaikan. You may use your Indonesian language. Karena ini belum pembelajaran, jadi boleh pakai bahasa Indonesia dulu. Oke, terima kasih, Pak. Selama belajar di rumah ini, Pak, selama corona ini, Pak, waduh, yang paling banyak itu, Pak, apa? Paling banyak yang buruknya, Pak. Ya, yang buruknya itu, Pak. Yang buruknya itu, Pak, saya paling malas belajar, Pak. BDR begini, Pak. Oke. Kira-kira apa yang membuat malas atau apa kendalanya BDR? Ya itu, Pak, susah apa ya? Yang malas saja, Pak. Malas saja, karena ya, Pak, bukan cuma kalau di rumah, Pak, bukan cuma itu, Pak, cuma belajar, kerja, Pak. Aduh, kerjaannya banyak lagi, Pak. Oke, nah berikut. Kita ini kan mau tidak mau harus kita belajar dari rumah, PJJ. Nah, menurut kamu belajarnya itu maunya seperti apa? Ya seperti biasa, Pak, yang sekolah. Oh, maunya seperti di sekolah? Ya, Pak. Walaupun belajar dari rumah? Ya, Pak. Oke. Nah, apakah ada hal-hal yang menyenangkan yang kamu dapat selama PJJ selama ini? Ada, Pak. Sering di rumah. Ya, apalagi? Apa ya? Main game, Pak. Oke. Jadi ada masukan menarik dari Bumal ya, main game. Kita ini PJJ ini harus mulai hemat kuota. Sebenarnya kita belajar di Zoom itu kalau 6 jam itu biasa Bapak cuma habis 200 MB. Itu 6 jam, non-stop. Ya, dari hampir satu hari itu saya biasa 18 jam kegiatan seperti ini. 18 jam per hari. Jadi ke depan itu anak-anak semua, itu tolong diperhatikan pemakaian datanya. Tapi nanti PJJ kita secara khusus bahasa Inggris dan sastra Inggris, kita combine ya. Boleh kita berlakukan SMS bagi yang terbatas kuotanya.
Berikut chatting di grup WA itu tetap jadi kelas utama kita. Tapi Bapak tetap butuh kelas seperti ini tatap muka karena inilah interaksi yang sebenarnya kita butuhkan sama dalam kelas. Ya. Jadi tetap kita butuhkan seperti ini. Oke, terima kasih Umar. Next, move to Nofri Handayani. Nofri Handayani. Kenapa suaranya tidak kudengar semua? Oke, Raja dulu, Raja. Oke. Time Kagak for you, kudengar semua Raja. suaranya. Oke. Let's tell us your experience during learn from home. It's okay. Iya. Jadi grogi, Pak. Aduh. Sebutkan saja. Ya, Apa mau disebutkan ini, Pak? Ya, apa-apa pengalamannya lah. Mungkin ada hal yang tidak mengenakan selama proses pembelajaran dari rumah. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, sastra Inggris, tapi semua mata pelajaran itu menurut kamu seperti apa? Kalau menurut yang tidak mengenakan sih ada di, cuma bosan Pak, enggak bisa ketemu begitu. Terus banyak materi. Ya, boros, kebanyakan PR dibanding materi Pak. Ya, tolong belajar sih jujur-jujurnya. Bicara sejujur-jujurnya tentang pengalaman itu, Pak. Itu sangat menentukan nanti dalam proses kita ke depan. Nah, apalagi we don't know when will the coronavirus ended. Kita tidak tahu. Jadi kita harus siap dengan kondisi itu. Iya, tapi kebanyakan juga kalau yang lebih membosankan dia itu kalau di rumah, cuma di rumah Pak, tidak bisa keluar kayak bagaimana untuk ketemu sama teman-teman, nggak bisa. Kayak libur biasa. Ibu maunya pokok baru kebanyakan sekarang yang diperlukan data terus boros kuota lah Pak kalau belajar dari rumah lah. Tapi sebenarnya kembali sama kalau ke sekolah karena boros di kantin juga kalau ke sekolah. Oke, next. Thank you Raja. Yin. Oke. Good evening Yin. How are you? Ini suaranya nggak kerikut semua Pak. Oke, activate your speaker. Oke, aktifkan speakernya. Open your speaker. Ya. Ya, apa pengalamannya selama proses belajar dari rumah? Apakah Pengalaman saya menyenangkan dan yang tidak menyenangkan? Silakan disebut sejujur-jujurnya. Kalau di rumah saja, Pak. Kalau di kampus saya rasa tidak ada virus corona. Ya. Oke, bagaimana terkait pembelajaran? Ya, dimulai dulu sejak Maret sampai Juni, pengalamannya apa ada unek-uneknya? Apakah ada kendala? Sangat membosankan, Pak. Membosankan. Sangat apa membosankan. yang membosankan? Warning. Yang pertama, boros kuota. Ya. Yang kedua, kalau ada jadwal. Ikut banjir. Jadwal apa Pak ini? Banjir. Kalau ada jadwal Pak sering lupa. Lupa kalau ada mata pelajaran ini, ada mata pelajaran matematika. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, tolong ya jangan menanggapi dulu ya. Supaya saya tampung dulu masukan-masukan dan pengalaman kalian. Next, Erik. Waduh. Oke. Silakan. Pengalamannya selama ini belajar dari rumah, Erik, apa? Erik. Bahaya. Ya, tolong ingat ya. Halo. Lagi di record. Lagu di record ini cuy di YouTube. Halo. Tolong ini walaupun kita belajar dari rumah, itu penilaian saya Bapak tetap jalannya. Disinilah saya menilai sifat kalian itu seperti apa. Ya, jadi cara-cara kalian merespon pembicaraan itu bagian dari pembelajaran pendidikan karakter. Ya, jadi mungkin ada yang mau keasikan merokok dan itu sudah menjadi nilai merah bagi saya. Ya, tolong disampaikan dulu apa unek-uneknya, Erik. Karena saya tahu Bapak semester yang lalu kamu hanya 2 kali gabung dalam kelas virtual seperti ini. Bahkan di grup WA pun kamu menghilang.
Dan tetaplah syukuri apa yang Bapak berikan, toh. Kan banyak yang selama ini tidak aktif, naik Iya, Pak. kelas. Itu saya menghargai kalian sebagai satu individu yang sementara berjuang, yang harus saya tolong. Jadi tolong belajarlah dari refleksikan apa yang kalian sudah dapat di semester yang lalu, itu untuk menjadi sebuah motivasi bagaimana menghargai pemberian. Ya, tidak akan selamanya pemberian itu gratis. Mungkin hari ini masih enteng-enteng saja, tapi di masa depan bukan Bapak lagi yang akan kalian hadapi, yang justru membuat kalian kesulitan. Oke, saya minta Erik dulu untuk bicara, apa-apa kendalanya selama ini sehingga tidak maksimal dalam PJJ, bukan hanya di bidang studinya Bapak. Tidak ada data, Pak. Oke, tidak ada data. Berikut, apa lagi? Sibuk sekali di kampung, Pak. Sibuk di kampung. Iya. Erik. Itu sebuah pembelaan. Apa Erik sibuk? Itu sebuah pembelaan, tapi kan Bapak juga sering lihat kamu berkeliaran di kota. Aduh. Erik. Oke, terima kasih. Jujur lah, Erik, jujur. Tolong yang lain, yang tidak Bapak minta bicara, tolong diam ya. Ingat, tolong diam, matikan mute speakernya. Supaya konsentrasi. Bayangkan kalau pembelajar normal, pertemuan yang akan datang, begini kasusnya, itu teman-temanmu itu daya tangkapnya beda. Karena kualitas jaringan kalian berbeda-beda. Oke, next. Oppo A37F. Ya, silakan sampaikan pengalamannya selama PJJ apa-apa saja atau mungkin Gas. Ya, silakan. Gas. Selamat malam, Pak. Menurut saya selama PJJ ini kalau di kampung Ya, speakernya dekatkan ke mulut sedikit. Ya, selamat malam, Pak. Ya, malam. Ya, menurut saya selama PJJ ini sangatlah sulit bagi kami yang di kampung, Pak, jika sedang berada di kampung, Pak. Ya. Karena lokasi jaringan yang tidak terjangkau sampai ke rumah. Jadi kalau setiap paginya kalau ada pembelajaran, jadi kita harus pergi naik turun gunung untuk mencari jaringan, Pak, supaya kita bisa belajar, Pak. Oke, thank you. Next, Afdalia. Okay, share us your experience during learn from home, your obstacles and maybe your advantages. Sampaikan apa kendalanya dan mungkin apa manfaatnya. Selamat malam, Pak. Pengalaman saya selama belajar di rumah sangat bosan, kadang-kadang bosan, kadang senang karena bisa browsing dari rumah, cari jawaban di Google, dan biasa terkadang jaringan. Oke, thank you. Tadi Kaila sudah ya, belum? Oke, move. Kaila, Pinky Girl. Oke, share us your experience, please. Yang kalau membosankan, Pak, biasa kalau dikasih tugas Pak ada remedial, baru itu remedialnya diulang berapa kali. Oh iya, ya. Tapi bukan bahasa Inggris ya? Bukan. Ada yang sampai 3 kali Pak, baru sampai 3 kali baru nggak bisa sekali dia terima jawaban Pak, baru yang kan kalau di sekolah juga Pak bisa kalau misalnya ada tugas bisa ada tugas untuk minta bantuan, tapi kalau dari rumah ya nggak bisa, cuma bisa chatting saja misalnya mau bertanya. Terus kalau menyenangkan, kalau misalnya belajar di rumah
bisa sambil makan. Karena kalau di sekolah, di kelas ya nggak bisa makan. Oke. Oke, good. Next, Dewincia. Oke, aktifkan speakernya dulu, Dewincia. Kayaknya ya kualitas jaringannya lemah ya. Oke, sekarang sudah bagus. Ya, silakan. Oh, ada kendala. Ya, yang ada kendala nanti boleh chat di kolom chat saja ya, yang ada kendala. Oke, saya pindah dulu ke siapa ini? Kesia. Karena berhubung Dewinci ada masalah. Aktifkan speakernya, Kesia. Pak Dintingan. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Semoga sehat ya. Hal yang menyenangkan selama saya di rumah yaitu bisa belajar sambil bantu orang tua bekerja. Oh, wow, oke. Dan yang tidak menyenangkan itu kadang-kadang jaringan, Pak. Lalu biasa, Pak. Oh, jaringan, ya. Tolong bicara sejujur-jujurnya, karena sebenarnya semua apa yang kalian sampaikan nanti itu akan menjadi salah satu dasar bagi Bapak untuk menuntun kalian selama PJJ ke depan. Oke, thank you, Kesia. Next, Muhammad Hidayat Harun. Aktifkan speaker, oke. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Kalau saya bosan sih, ada bosan, Pak. Kalau masalah karena kalau belajar di rumah itu lebih sulit saya rasa, Pak. Terlalu banyak tugas. Apalagi saya juga harus biasa keluar rumah bantu di pusdam, Pak. Biasa kadang ada tugas dikasih di pusdam, jadi saya harus pergi. Pusdam itu apa? Nah, pusat dakwah Muhammadiyah, Pak. Oh iya. Itu lokasinya di mana? Di Pak, samping BRI. BRI yang BRI yang di Makaleb. Yang ya, Pak. Oke, ya. Oke. Jadi kendala utama itu ya. Ya, Pak. Siapa lagi nih? Kita ke The Triple T. Oke, silakan. Halo semua. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak, dan teman-teman semua. Ya, malam. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat. Syukur. Pengalaman saya selama BDR ini kurang lebih 3 bulan ya. Maybe. Saya mau bicara dulu yang bagaimana, yang kendala-kendalanya, Pak. Oke, boleh silakan curhat. Yang kendala yang paling tidak mengenakan selama PJJ, silakan disampaikan. Kalau soal jaringan dengan data, masih mendukung, Pak. Okay. Kadang-kadang kendalanya, Pak, yang biasa, yang soal guru itu ada guru, Pak, yang kadang tidak mengerti situasi siswa yang ada di rumah. Ada biasa yang terlalu harus seperti yang guru itu mau. Padahal tidak paham kita ini belajar dari rumah. Situasi dan kondisi kita itu berbeda-beda.
juga Pak, soal tugas dan apapun yang dikirim di grup itu, yang paling tidak menyenangkan bagi saya, ada guru Pak yang langsung saja to the point mengatakan bahwa siswa ini paling bagus, dia tidak pernah nyontek, dia tidak pernah apa, tidak pernah ini dan itu. Pokoknya menurut guru itulah yang terbaik dan positif untuk dia. Tapi menurut yang kami nilai dari pribadi kami Pak, ini orang ini sebenarnya sering nyontek, begitu. Tapi ada biasa Pak guru kalau langsung komen di grup kami diam saja. Pernah saya mau jawab masuk tapi ada yang bilang tidak usah, karena nanti jadi masalah yang besar-besaran. Itu saja Pak. Terus caranya juga dia berkomunikasi dengan siswa bagaimana ya, dibilang bagaimana Pak, kadang mengeluarkan kata-kata yang terlalu tidak seharusnya Pak, begitu. Tidak mengenakan. Ya, betul. Terus masih banyak kendalanya Pak, tapi cukup itu. Sampai ke saya loh. Yang utama ini. Hal utamanya yang itu Pak. Kadang ada yang tidak mengerti tentang situasi. Karena kan kita BDR dari rumah, jadi kan situasinya berbeda-beda. Juga Pak, kadang ada guru yang sudah lewat jamnya masih memberikan tugas. Lalu pada jam itu juga kami ada mata pelajaran yang berbeda. Begitu Pak. Mudah-mudahan bahasa Inggris tidak masuk ya. Ya Pak. Puji Tuhan tidak masuk. Enaknya itu Pak ya bisa santai kalau gurunya juga santai, begitu. Lebih banyak tidur-tiduran lah. Oke, mudah-mudahan tidak tidur sampai malas tahu. Oke, thank you Triana. Next, move to Intan Lestari, your pale girl. Halo Intan, halo. Oke, how are you Intan? Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Suka duka belajar di rumah itu, kalau sukanya bisa santai belajar terus ngemil sambil belajar. Terus bisa banyak sharing tentang tugas sama teman. Ya, sharing tentang tugas ya, bukan sharing tentang gurunya. Yang dukanya itu beberapa guru tidak menjelaskan materi langsung, memberikan tugas saja Pak. Betul itu. Yang kedua itu ada beberapa guru yang tetap memberikan tugas walaupun jam pembelajarannya telah selesai. Lalu biasanya jawaban yang dikirim ke guru tidak terlihat oleh guru Pak, jadi gurunya itu marah-marah padahal sebagai siswa sudah belajar untuk mengerjakan tugas itu. Artinya apakah jawaban itu dikirim lewat pesan chat WA dan tidak pernah dibaca? Baca Pak, baca itu Pak. Apakah pastilah. Jangan kau langsung ke sana. Oke, cukup Intan. Siapa ini yang belum bicara? Gabriela bisa mendengar kah? Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Gabriela, halo Gabriela, bisa mendengar? Iya Pak. Oke, coba sampaikan unek-uneknya. Pengalamannya selama PJJ. Sukanya waktu BDR bisa santai belajar Pak. Terus yang kedua bisa searching di Google kalau ada yang tidak mengerti Pak. Yes. Yang tidak disukanya dari BDR materi yang diberikan tidak
maksudnya tugasnya Pak tidak dijelaskan dulu, baru diberikan tugas. Ya. Ada guru yang begitu Pak. Terus yang kedua, kalau ada tugas baru remedial itu terus Pak. Artinya apakah remedialnya orang yang sama terus yang remedial atau tugas dengan topik yang sama terus yang di remedial? Ya, soalnya Pak. Oke. Terima kasih Gabriela. Nofri Handayani mendengar? Halo Nofri. Iya Pak. Oke, sekarang Nofri Handayani sampaikan apa unek-uneknya. Ya Pak. Kak Nofri Handayani. Kira-kira apa pengalamannya kemarin? Kalau pengalamannya yang baiknya sama jika yang lain Pak, bisa belajar sambil ngemil, bisa santai-santai. Kalau yang enaknya sama juga yang lain Pak. Biasa ada guru yang tidak terima, bukan tidak terima tugas, maksudnya tidak apa ya? Sesuai jawabannya. Tidak itu kayak aja tadi Pak. Nggak jelas. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas banyak informasi yang kalian berikan. Itu sangat bermanfaat buat Bapak. Bagaimana nanti meramu materi, tiap materi akan Bapak sampaikan ke kalian. Pertemuan malam ini secara umum kita sama dengan bahasa Inggris ya. Karena Bapak kebetulan mengajar dua itu. Jadi pengkondisiannya, prasyaratnya, rules-nya kelas kita sama. Jadi aturan yang Bapak buat itu nanti sebenarnya sama ketika kita bertemu dalam tatap muka di kelas. Yang pertama, Bapak tetap menilai, memantau karakter kalian itu. Sebenarnya sudah berlangsung di grup WA kemarin. Mungkin ada yang Bapak tegur kemarin di grup WA, yang mungkin kadang membalas respon tidak sesuai pada porsinya. Itu semuanya, itu adalah gambaran kalian sebenarnya seperti apa. Termasuk kalau Bapak membalas sesuatu dengan bercanda ke kalian, itu sebenarnya bagian dari diri Bapak yang biasa kadang usil. Ya, dan itu juga saya pahami dari beberapa di antara kalian. Walaupun ada yang memang kadang lepas kontrol. Nah, untuk kita pahami, selama kita belajar di kelas tatap maya seperti ini, tolong nama itu entah nanti chatting di YouTube, itu usahakan pakai nama sendiri. Ya, minimal ada satu kata yang mengisahkan itu nama kalian. Nah, kalau kita belajar di Zoom, tolong pakai nama sesuai di daftar hadir ya. Ya, kalau ada yang tidak tahu mengedit nama, bertanya ke temannya. Ya. Itu. Yang berikut. Selanjutnya adalah, Bapak mau tanya dulu. Apakah selama PJJ ini, kondisinya sama seperti ketika Bapak kemarin memberi pelayanan selama PJJ di grup WA atau kadang di YouTube dan Zoom, apakah mau sama atau Bapak ada perubahan? Silakan berikan tanggapan. Kalau saya Pak, untuk BDR-nya Pak, mungkin untuk lebih ke Zoom, ke aplikasi Zoom saja Pak. Oke. Ada lagi? Terima kasih Bu Mal. Ada lagi? Halo. Ya, terima kasih Bu Mal. Oke, ada yang lagi yang lain? Jadi ini kan Bapak ini jadi selain anak-anak saya mau memandang Bapak sebagai guru, saya juga akan mencoba memahami seperti apa kondisi kalian di rumah. Sehingga saya membuka sesi diskusi lah pada pertemuan pertama kita hari ini. Ya, dari tadi ada kan masukan. Kendala PJJ kemarin adalah tidak bisanya diskusi seperti ketika kita dalam kelas tatap muka. Nah, untuk mengakali itu, bagi yang bagus kualitas datanya, Bapak akan selalu siapkan kelas maya seperti ini di Zoom.
Karena dari semua aplikasi tatap muka, yang paling murah sebenarnya adalah Zoom. Ya, itu yang paling murah. Selebihnya, yang ada kendala di jaringan, Bapak siapkan, silahkan gabung di kelas di grup WA, chatting di sana, nyatakan kehadirannya. Selebihnya yang butuh konten atau materi, misalnya pertemuan kita malam ini, Bapak lihat baru 16 dari 26, itu silakan nanti akan Bapak tempatkan konten di YouTube. Ya, nanti silakan mengakses di sana. Silakan akses di YouTube, nanti Bapak bisa pantau siapa yang sudah melihat, di menit keberapa dia melihatnya, berapa kali dia berputar-putar di materi itu, dan seterusnya. Dan di sana semua itu, di sanalah penilaian berlangsung. Bahkan seperti tatap muka kita malam ini, itu penilaian sudah berlangsung. Saya sudah mulai mengenali kembali kalian. Kita ini kan sudah 3 tahun ya, jalan masuk tahun ketiga bersama. Jadi secara umum saya sudah paham. Itu. Jadi supaya diskusi kita, ada diskusi yang bisa Bapak layani, bahkan teman-temannya bisa masuk, maka kita memang butuh kelas tatap muka seperti ini di dunia maya. Ya, itu supaya kita ada diskusi. Berarti akan ada sedikit yang Bapak rubah. Sekarang pertanyaan Bapak begini. Apakah kalian senang Bapak berikan PR atau tidak? Jujur sih Pak, kalau saya ya 50% lah Pak. Kalau saya. Iya 50%. Jujur. Ya jujur. Oke. Nah, yang lain, ayo relax saja bicara. Ya. Tidak ada PR, Pak. Tidak ada PR. Oke. Ada lagi? Ladies? Gimana? Oke, Triana mengatakan menurut saya tergantung PR-nya. Ya. Saya tahu Bapak selama ini PR paling terberat yang saya berikan adalah bentuk proyek ya. Dan terutama dalam menulis. Saya kira itu yang paling berat. Oke. Coba dengar baik-baik. Selama PJJ, Bapak upayakan tidak ada PR untuk kalian. Artinya, semua soal penugasan kita bahas dalam pertemuan seperti ini atau di grup WA. Ya, soal. Tapi teori, Bapak akan berikan sehari sebelumnya. Dan itu jadi PR kalian untuk mempelajarinya sebelum kita bertemu di kelas seperti ini. Jadi, sehari sebelumnya Bapak kirimkan konten, entah itu bentuk video, atau bentuk link, seperti dulu kan kalian biasa mengakses blognya Bapak ya. Ada tugas di sana di semester yang lalu. Seperti itu. Dan Bapak minta itu pertanggungjawabannya dalam kelas seperti ini. Satu-satu akan bicara. Ya. Hanya itu model PR yang terberat. Yaitu teori saya bawa ke rumah, itu jadi PR kalian. Tapi Bapak yang siapkan penjelasannya. Tinggal kalian pelajari. Kan selama ini kan kendala. Kendala yang kalian ambil selama di beberapa bidang studi adalah lebih banyak tugas tanpa ada penjelasannya. Itu ya. Ada tugas, tidak ada penjelasan dari guru. Oke. Iya, Pak. Ya. Nggak tahu asalnya dari mana. Oke. Kalau selama ini Bapak biasa menjelaskan di WA, kadang kombinasi dengan Zoom, dan juga pernah beberapa kali di YouTube, itu sebenarnya pengantar dari yang ada selama ini, ternyata kita akan masih berlangsung lama sampai sekarang. Nah, dari hal itu, akan ada beberapa yang Bapak ubah. Pertama, tidak akan banyak tugas PR kalian tentang soal-soal di rumah, tapi yang menjadi PR kalian adalah mempelajari teori yang Bapak sudah siapkan. Jadi kemungkinan Bapak akan menyiapkan konten video, durasinya 3-5 menit, tentang teori yang akan kita bahas, yang merupakan panduan dari soal, itu kalian sudah baca, tonton di rumah lebih dulu. Entah itu nanti kalian tonton di konten YouTube, atau di blognya Bapak, atau saya kasih tugas membaca buku halaman sekian. Tapi ingat, ketika kita ketemu begini, saya beri kesempatan setiap anak maksimal 2 menit untuk bicara, presentasi. Dan itu masuk penilaian pertama. Jadi,
Kalau ada yang tidak masuk, berarti hilang satu nilaimu. Sepakat? Sepakat. Oke. Berikut. Selama kita belajar di kelas maya begini, tujuan Bapak itu sebenarnya adalah mengajar kalian bagaimana bisa bertahan hidup. Apa yang Bapak berikan itu sebenarnya hanya menjadi salah satu solusi bagaimana kalian menyelesaikan masalah kalau ada masalah yang kalian temui. Misalnya begini, saya menunggu 5 orang ini. Siapa yang bisa bicara ini? Ya. Ini satu contoh ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa maksudnya Bapak. Saya butuh 5 orang, silakan bicara di sini. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Give me a reason why 2 multiply 2 equals 4 and 2 plus 2 equals 4. Mengapa 2 kali 2 itu 4 dan 2 tambah 2 itu harus 4? Silakan berikan jawabannya. Karena hitungannya. Yang Bapak butuhkan adalah cara kalian mendapatkan jawaban itu. Mengapa dia 2 kali 2 itu harus 4 dan 2 tambah 2 juga 4? Mengapa 2 kali 2 tidak ada 8? Dan mengapa 2 tambah 2 tidak jadinya 1? Jawabannya tidak ada di internet, tidak usah browsing. Spontan saja, apa jawabannya? Karena memang dasarnya, Pak. Nah, dasarnya itu mana? Yang mana dasarnya yang mengatakan itu atau dasar hukumnya? Ya jelasnya tidak ada di Alkitab ini. Apa ya? Ayo, menyerah. Silakan. Masa baru 2 kali 2 sama dengan 4, 2 tambah 2 ada 4 sudah menyerah. Coba berpikir, beri Bapak penjelasan mengapa 2 kali 2 itu harus 4. Entah bagaimana caranya, kalian meyakinkan Bapak bahwa 2 kali 2 itu harus 4 dan 2 tambah 2 juga harus 4. Ya, mulai kesulitan atau ada yang browsing, ya apa, silakan kalau mau browsing. Ini soal terbuka. Ini berbicara soal pilihan hidup. Oh, kan sama saja kalau ditanya, mau menikah, mau punya anak, tidak. Jelaskan jawabannya. Mengapa mau menikah tidak mau punya anak? Oh? Atau mau menikah, mau kawin, mau sekali, mau punya anak, mau berapa? 10. Semua itu kan ada dasarnya. Nah, sama dengan soal ini. Saya bisa memberikan unek-uneknya. Oke, susah. Apa ya? Oke, tahan saja. Silakan berpikir. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, sebenarnya, pernahkah kalian mulai merasakan tugas yang Bapak berikan selama PJJ sampai di semester? Itu kan jawabannya simpel saja. Cuma kan Bapak batasi, buat kalimat isinya 7 kata. Oh, itu sebenarnya idemu bagus, tapi Anda menderita sakit hati mungkin. Idenya bagus, tapi Bapak batasi 7 kata. Harus ada yang dibuang. Dan mungkin kata yang paling bagus, paling indah itu yang harus dibuang. Nah, sebenarnya sama dengan konteks 2 kali 2 sama dengan 4. Apa alasannya? Oh, itu sudah pasti. Menurut Bu Umam, sudah dari sananya. Ya, dari sananya yang mana? Ya, memang 2 tambah 2 pastinya 4. Oh, itu secara matematika dasar. Tapi sebenarnya yang Bapak mau sampaikan di sini adalah, kita ini belajar bahasa. Bapak tidak butuh jawabannya yang paling betul. Tapi bagaimana caranya kalian? How you will find the answer
and how you will show me your responsibility toward the material. Itu saja sebenarnya. Kalau kita mau lihat kemarin di soal-soal semester, itu ada yang nilainya 0 loh, termasuk pilihan ganda. Tapi Bapak hargai, karena di bagian-bagian esai yang Bapak berikan, itu tantangan, kalian dibatasi gerakannya. Buat satu kalimat isinya 10 kata, maksimal tidak boleh lebih. Satu kalimat harus ada kata ini. Nah, sebenarnya mengajak kalian bagaimana berpikir sedikit agak kritis, dalam suasana yang susah, berpikirnya itu agak dalam. Sebenarnya itu kan menolong kalian juga nanti kalau hidup di masa yang akan datang, kalian sudah belajar bagaimana caranya bertahan hidup. Kan tidak selamanya enak-enak saja, toh? Seperti PJJ sekarang bisa belajar sambil ngemil, kata Intan. Ketika kalian tamat kuliah, diperhadapkan pada dunia pekerjaan, dan kalian jadi pengangguran, belanja makan saja tidak ada. Nah itulah sebenarnya fungsinya kita belajar. Ketika kalian semua menghadapi soal-soal yang susah, itu sebenarnya adalah tantangan bagaimana kalian bisa bertahan hidup. Kalian sadari ya, belajar matematika itu kan kalian tidak akan gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau menjadi petani berdasi. Rumus Pitagoras itu bagaimana supaya menghasilkan panen bawang sampai bertonton. Tapi sebenarnya matematika itu juga memandu kalian bagaimana supaya bisa berpikir kritis, berpikir pada tingkat tinggi, high order thinking skills kata kurikulum, untuk bertahan hidup, menjalani hidup. Nah itu semua fungsinya. Nah, walaupun kadang ya memang ada yang terlalu pintar itu pada akhirnya tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya kepintarannya pergi ke tempat lain. Oke, jadi ini tidak usah dijawab. Ini nanti jadi tugas pertama kalian. Beri Bapak alasan dalam 10 kata, satu kalimat isinya 10 kata, mengapa 2 kali 2 sama dengan 4 itu, dan 2 tambah 2 harus sama dengan 4. Itu nanti tugas pertamanya. Dalam satu kalimat isinya 10 kata. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, halo, selamat malam, Pak. Ya. Sebentar nama telekonferensi. Pirang kutiro panggilan ini apa? Tak lupa bisa ganggu karena selalu video conference. 18 jam wakil lama video conference. Daerah kapan lo? Tak apa? Diam kok. Wih, apa? Wih, apa itu, Le? Apa kau? Apa kau itu? Oke, Bapak lanjut ya. Tadi sempat putus karena ada panggilan masuk. Ya, jadi jaringan Bapak putus. Oke, Bapak lanjut ya. Berikut. Ada Bapak lupa. Ke depan, jika dalam PJJ dan Bapak tidak minta sore atau malam, tolong itu semua pakai pakaian sekolah ya. Terserah Pak bagian bawaannya ya, penting di atasnya harus seragam sekolah. Pak, mau bertanya Pak. Oke ya, silakan. Ini kan saya lagi di kampung Pak, kebetulan saya tidak bawa baju seragam saya dari Toraja. Nah, saya bisa pakai baju biasa saja untuk saya Pak. Oke, boleh. Pengecualian untuk Raja. Ya, apa boleh buat kalau tidak ada baju putih di sana? Soalnya ketinggalan di Toraja, Pak. Tidak tahu kalau kita mau belajar ke begitu. Oke, ya. Oke, boleh. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, itu memang pentingnya. Nah, sekarang, mengapa Bapak meminta kalian harus pakai baju seragam sekolah? Bapak pun akan pakai pakaian dinas. Karena apa? Walaupun kita belajar di rumah, ini kan sebenarnya kan tidak diliburkan. Dengan ada kalian memakai pakaian seragam sekolah, sebenarnya itu kalian diajak untuk bertunangan dengan lingkungan sekolahnya. Secara tidak langsung, ketika kalian menggunakan pakaian seragam sekolah, itu pikiran nanti akan terbawa sendiri bahwa kalian itu seolah-olah ada dalam kelas. Itu kalian sadari atau tidak, pasti akan terbawa ke sana. Kalian berada dalam lingkungan kelas. Sehingga harus pakai baju seragam. Dan hanya satu yang minta izin karena kondisi.
yaitu raja, selebihnya harus pakai seragam sekolah. Terserah bagian bawahnya, itu Bapak tidak peduli ya. Penting di atasnya harus seragam sekolah. Oke, ada lagi yang lain? Ingat ya, 1 hari sebelum pertemuan, Bapak akan kirim teori dalam bentuk video ke grupnya untuk dipelajari. Atau link untuk membaca website. Kemudian, setiap kali masuk di kelas, 10 menit pertama itu harus gantian menyampaikan apa itu materi yang kalian pelajari. Menurut bahasa sendiri. Ya. Jadi tidak membaca ulang lagi kalimat yang Bapak buat, tapi buat kalimat sendiri. Dan itu adalah salah satu pemahaman kalian tentang materi yang akan dibahas. Ya, Bapak masih punya waktu setengah jam. Jam 8 nanti Bapak ada lagi pertemuan lain. Jam 8. Link daftar hadir nanti Bapak kirim ya. Siapkan link daftar hadirnya. Silakan kalau ada yang mau sampaikan unek-unek, disampaikan saja, tidak usah malu-malu. Aktifkan sendiri speakernya kalau mau bicara. Ya, tidak usah malu-malu. Kalau ada hal yang mengganjal tentang pembelajaran ke depan disampaikan. Yang jelasnya kan kita sudah sepakat tidak akan ada PR dari Bapak tentang soal, kecuali itu tentang proyek yang harus kalian kerja dalam waktu yang lama. Oh ya, ada yang Bapak lupa. Pengumpulan tugas dari Bapak itu maksimal 1 minggu ya. Kalau itu sifatnya pribadi. Itu untuk tugas yang tidak selesai dalam diskusi tatap muka seperti ini. Itu berarti akan kalian selesaikan di luar kelas. Itu waktu pengirimannya itu maksimal 1 minggu. Kita tidak boleh melangkah ke bulan berikutnya karena itu otomatis ya bayangkan saja kalau nasi 3 hari itu sudah basi, tidak layak konsumsi. Nah, jangan sampai juga konten materi itu juga terlalu lama mengendap sehingga kalian sendiri nanti akan rugi. Oke, tunggu dulu Bapak, siapkan dulu daftar hadirnya. Ya, silakan kalau mau ada yang mau bercerita, menyampaikan unek-unek, saya persilakan. Yes. Belum, tunggu sebentar. Ya. Tunggu sebentar. Halo, ayo silakan masukkan kalau ada tanggapan.
Halo? Tidak ada yang mau bicara? Berarti siap-siap kita tutup ya. Link daftar hadir Bapak kirim di grupnya ya. Bahasa Inggris, bahasa dan sastra Inggris. Oke. Daftar hadir sudah Bapak kirimkan di grup. Nah, sebelum kita tutup, coba aktifkan semua kameranya dulu. Kita foto bersama. Siapa-siapa yang hadir malam ini. Ada satu laki-laki yang hilang selama ini sejak bulan Maret di kelasnya Bapak. Kira-kira siapa? Edi. Ya, yang paling terkenal itu adalah Pipe. Di mana dia? Udah tahu, Pak. Di rumah Jika, Pak. Itu tidak ada kabar beritanya. Tapi aktif biasa di WA kalau chatting dengan kalian. Ya, Pak. Ya, berarti akan tegas di semester ini karena Bapak sudah banyak membantu, tapi tolong disampaikan ya. Oh ya, teman-teman kaliannya tidak ikut nanti, silakan nanti minta mengikuti video ini di YouTube, karena Bapak nanti akan save di YouTube, nanti Bapak share linknya. Jadi ada satu refleksi ya di daftar hadir, yaitu beri Bapak alasan mengapa 2 tambah 2 dan 2 kali 2 itu harus 4. Jawaban sendiri, tidak usah jawaban yang empiris atau ilmiah. Cukup cara kalian membuktikan mengapa jawabannya harus 4, karena itu adalah cara kalian sebenarnya bertahan hidup kalau ada masalah. Jadi kalian menjawab soal itu itulah keahlian kalian, pilihan kalian dalam menjawab kalau ada masalah. Oke, semuanya senyum ya. Yang pakai tudung kepala Erik Cherson, buka kepalanya. Kita foto bersama dulu. Ya, hai guys. Umar. Udah lama cuy ini wajah-wajah. Kayak berdua ini. 1, 2, 3. Tunggu sabar, Pak. Oke, 1. Tunggu, sebab akan masih ulangi. Oke, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Awas gitu Erik, gimana Erik? Erik. Sorry Pak, di sini ada anak-anak banyak Pak lagi belajar. Erik. Tidak apa-apa. Oke, tolong lengkapi daftar hadirnya. Apa? Siapa lagi yang tidak ada di dalam? Di mana Erik? Awas bro. Erik, di mana? Apa? Oke, cukup ya. Oke, karena ada Bapak pertemuan jam 8, saya tawarkan siapa di antara kalian yang pimpin doa sebelum kita bubar malam ini? Umal. Dayat. Pilih, Cok. Jangan pilih-pilih, yang mau saja. Pilih-pilih lah. Yang mau saja. Oke, siapa? Siapa? Oke, yang saya spotlight itu yang berdoa. Yang Bapak spotlight itu yang berdoa. Silakan. Oke, Gabriela, silakan pimpin doa dulu sebelum kita bubar. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat bertatap muka melalui aplikasi ini. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Guru bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, thank you ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Ya. Salam sehat.